saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Lalu kita belajar apa? Belajar tentang Ratu Esther. Ratu Esther. Di mana Ratu Esther tinggal? Nanti kata Miss betul tadi. Di mana Ratu Esther tinggal? Si Joya, di mana Ratu Esther tinggal? Tembok istana. Di Tembok Susan. Istana kerajaan namanya Tembok Susan. Di mana itu Stephen? Stephen sudah ada kan? Stephen belum ada ya? Stephen belum ada. Stefani belum ada juga ya? Stephen ada, Miss. Mana Stephen? Di mana Ratu Esther tinggal Stephen? Tindoan guru. Di Mesir atau di Persia? Persia. Ya, bagus. Ya, oke. Si Naomi, Ratu Esther untuk membela bangsanya supaya jangan dibunuh, dia berpuasa selama berapa hari? 3 hari. Bagus. 3 hari. 3 malam ya. 3 hari, 3 malam dia berpuasa. Berpuasa itu tidak makan, tidak minum. Lapar dong, iya. Haus dong, iya. Lapar dan haus ditahankan dia supaya dia bisa memohon belas kasihan Tuhan karena dia mau menghadap raja. Akhirnya Tuhan memberikan ide yang cemerlang kepada Ratu Esther. Idenya itu apa? Idenya itu si Lovely belum masuk ya. Si Kimora. Kimora. Oh, Lovely masuk rupanya, Lovely. Nanti Kimora, Lovely dulu. Hari ini ya. Apa Lovely idenya? Idenya dia akan mengundang raja bersama dengan si jahat. Siapa nama si jahat? Lovely. Si jahat pembesar pegawai raja yang jahat namanya siapa Lovely? Siapa Lovely? Ya bantu kita. Siapa namanya? Kimora. Siapa yang Hamad Mi. si Haman? Iya. Hamad Mi. Haman. Si Haman Kalau akan diundang bersama raja bersama dengan Haman akan diundang oleh Esther berjamuan makan dan minum anggur ya. Oke. Bagaimana kita selanjutnya? Kita akan lihat langsung di videonya saja. Jangan main, duduk, lipat tangan tenang. Semua yang kau pegang letakkan. Kalau apa itu enggak akan. Esther dengan berani setuju untuk mencoba.
Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasuerus melihat kecantikan Esther dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Esther. Oke, dengar. Si Esther sudah 30 hari tidak dipanggil oleh raja. Peraturan negeri Persia, siapa yang menghadap raja, laki-laki atau perempuan yang tidak dipanggil oleh raja akan dihukum mati. Kecuali kalau raja mengulurkan tongkat emasnya, maka orang itu dibiarkan hidup. Mulailah Ratu Esther menghadap kepada raja. Raja melihat. Kita ulang ya videonya ya. Berani setuju untuk mencoba. Esther dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasuerus kagum melihat kecantikan Esther dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Esther. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Nah, ini tiang gantungan udah dibuat si Haman untuk menggantung si Mordekai. Apa yang sedang terjadi? Semalam Ratu Esther mengadakan makan malam untuk Raja dan Haman, pejabat kesayangannya. Ia mengadakan yang kedua kalinya malam ini supaya dia bisa... Pelayan, bawa anggurnya. Kami sudah datang di pestamu yang kedua, Ratuku. Apalagi yang kau minta dariku, akan aku kabulkan. Bahkan setengah kerajaan pun kuberikan. Jika Tuanku sungguh peduli dan ingin menolongku, selamatkanlah aku dan bangsaku. Itulah yang aku inginkan. Karena kami telah dijual, aku dan bangsaku. Bangsamu telah dijual? Kami telah dijual, aku dan bangsaku, untuk dihancurkan, dibunuh, dan dimusnahkan. Kami telah dijual menjadi budak laki-laki dan perempuan, aku masih diam saja. Walaupun musuh tidak dapat menanggung kerugian tuanku. Siapa dia? Siapa yang berani-beraninya merencanakan hal jahat itu? Penentang dan musuh itu adalah si jahat Haman. Kau! Tapi... Ratuku, Anda harus menolongku. Jika tidak, Raja akan membunuhku. Aku mohon, tolong aku. Jangan biarkan aku mati. Apa ini? Beraninya dia menyerang sang ratu. Di sini, di istana ini, di hadapanku. Lihat tiang gantungan itu, tingginya 4 meter, yang dibuat Haman untuk Mordekai tertancap di rumah Haman. Gantung dia di situ. Jangan, kumohon, jangan, tidak. Aku telah menyerahkan harta Haman dan menggantung Haman di tiang itu karena ia berusaha membunuh orang Yahudi. Jika tuanku berkenan dan berpikir ini benar, keluarkanlah keputusan untuk membatalkan perintah Haman. Sanggupkah aku melihat bangsa dan keluargaku dibunuh dan dihancurkan? Sampaikan kepada orang Yahudi atas nama Raja. Beritahu mereka apapun yang kau inginkan. Dan materaikan itu dengan cincin materai Raja.
Kami akan menuliskannya, memberi orang Yahudi di tiap kota kuasa untuk bersatu, membela hidup mereka. Dan orang Yahudi di tiap provinsi dan kota akan bersukacita dan bergembira. Oke. Ya. Dengar ya. Apa yang terjadi dengan Haman? Haman akhirnya digantung di tiang gantungan yang dibuatnya sendiri. Tiang gantungan itu istrinya yang nyuruh buat. Udah buat aja tiang gantungan biar digantung si Mordekai nanti di situ. Satu keluarga jahat. Anak Haman 10 pun jahat. Istrinya jahat. Akhirnya semuanya meninggal. Ya, si Naaman meninggal, anaknya digantung juga 10 orang. Yang keluarga yang jahat Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka. Ya, Tuhan mengasihi keluarga yang saling mengasihi. Ya kan Naomi? Jahat enggak itu Naomi? Si Haman mau membunuh satu bangsa. Contoh, semua orang Batak di Indonesia mau dibunuh. Coba itu. Orang Batak semua udah ketakutan. Ya, semua orang Yahudi di kerajaan Persia, 127 provinsi. Baik di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota akan dibunuh oleh semua orang Persia. Itulah jahatnya si Haman. Tuhan tidak membiarkan orang jahat hidup. Ya, oke. Sekarang kita mau praktekkan dulu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal, samamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, coba semuanya. Naomi Miss mau lihat dulu, jangan main-main Naomi ya. Oke. Miss yang bilang kalian pakai gerakannya. 1, 2 ya. Kasihilah. Mana si Joya ini? Ayo Joya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, jiwa-jiwa. Ini hati, ini jiwa ya. Dan dengan segenap akal budimu, akal budi. Si Hagai, si Hanugra, si Kimora sudah mulai bagus. Coba semua gerakannya yang bagus. 1, 2, 3 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, oke, kita ulang. Terus mau lihat di sini siapa yang paling bagus buat gerakannya. 1, 2, 3 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, rata-rata sudah bagus. Yang kedua, hukum yang kedua. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, oke. Sekarang Miss yang buat gerakannya, kamu yang bilang kata-katanya ya. Miss yang bikin gerakan, kamu yang bilang kata-katanya. Oke. 1, 2, 3 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu,
dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagus. Suara si Jeremia kencang sekali kedengaran. Ya. Karena tingkatkan itunya kedengaran jelas. Coba sekali lagi. Suara si Jeremia jelas sekali. Ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagus, tepuk tangan dulu semua ya, tepuk tangan, bagus. Anak 1 start, kita menghafal ya. Sekarang kita mau baca, kamu tidak usah baca, misnya saja yang semuanya, suaranya jangan macet. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2, kamu tidak usah buka Alkitab, misnya saja yang buka, kamu dengarkan baik-baik mis yang baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 45 sampai 47a. Kisah Para Rasul 2 ayat 45 sampai 47a. Demikian firman Tuhan. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Hari ini kita belajar tentang aku mengasihi keluargaku. Kisah Para Rasul 2 ayat 45 sampai 47, di sana ada kehidupan warga gereja mula-mula, orang Kristen yang zaman dulu yang hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada beberapa orang Kristen kumpul, sama seperti kelas 1 ini. Contoh, ada si Naomi, ada si Anugrah, ada si Hagai, si Stephen, si Justin, si Frederico, si Kimora, si Belvania, Jeremia, Ivandar, si Beth, si Elgira, si Kalista, si Adriel, si Ezekiel, si Daryl, si Lovely, si Joya, kumpul nanti di bait Allah. Bait Allah itu tempat ibadah. Kalau sekarang namanya gereja, ya. Dulu namanya bait Allah atau sinagoge. Jadi mereka kumpul di bait Allah, bawa masing-masing, si Hagai bawa makanannya, si Kimora bawa makanannya, siapa yang bersedia bawa makanan, mereka saling berbagi satu sama lain. Begitu kehidupan orang Kristen mula-mula itu. Orang Kristen yang pertama-tama itu ya. Mereka sehati, kalau ada menjual, apa tadi yang dijual, hartanya atau tanahnya. Menjual harta miliknya, mungkin jual tanah dia, banyak tanahnya dijualnya, nanti hasilnya diberikan kepada rasul, dibagi sama orang miskin. Indah sekali ya, saling mengasihi. Yang lemah dibantu, yang miskin dibantu. Kemudian yang saling berbagi, mereka sehati, berdoa bersama. Si Evander sehati, ayo kita berdoa, ayo. Berdoa sama-sama. Sehingga mereka disukai banyak orang. Disukai kenapa? Karena mereka saling menolong, saling memberi.
saling membantu, saling menyayangi, sehingga Tuhan menambah jumlah orang yang percaya. Begitu dulu ya. Jadi kalau di rumah hidup yang saling mengasihi, bagaimana contohnya? Siapa yang bisa kasih contoh? Aku mengasihi keluargaku, bagaimana contohnya? Kalau jemaat yang mula-mula tadi udah kamu dengarkan Miss baca. Dan semua orang dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya. Kemudian mereka bertekun sehati berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Tiap hari mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Oh, di rumah masing-masing. Kali ini kita ke rumah si Anugrah ya. Bawa makanan ke rumah si Anugrah, saling berbagi. Kali ini kita ke rumah si Daryl ya. Ke rumah si Daryl lah mereka kebaktian. Kemudian kali ini kita ke rumah si Lovely ya. Ke rumah si Lovely lah mereka ibadah. Ya setelah itu makan mereka. Begitu sehingga ayat terakhir ayat 47 sambil memuji Allah mereka disukai semua orang. Ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Jumlah orang percaya tambah terus. Sampai sekarang tambah banyak. Ya, oke. Siapa yang bisa kasih contoh? Contoh saling mengasihi keluarga. Siapa yang bisa tunjukkan icon thumbnya? Atau Miss panggil aja si Belvania. Belvania belum dengar Miss ya. Si Ipander, apa contohnya Ipander? Peduli terhadap keluarga. Contohnya bagaimana? Contoh peduli. Misalnya gini Pander, kalau pulang mamanya capek dia tak dari pajak, datanglah si Pander peduli dia dikasihnya, "Ma, ini air putih." Waduh, senang kali mamanya. Udah capek papanya dari kerjaan kan, duduk papanya. Lalu si Pander datang, "Pak, ini air putih." Dibawa sama si Pander air putihnya. Senang kali papanya. Langsung, "Kamu besok mau papa beliin apa?" Mungkin langsung gitu papanya bilang. Ya. Oke. Siapa lagi yang bisa kasih contoh? Kimora, apa Kimora? Kalau adik jatuh atau kakaknya yang jatuh harus ditolongin. Iya. Jangan pula udah jatuh adiknya, "Mampus kau, mampus." Itulah. Enak kan? Itu nggak boleh ya. Kalau jatuh adiknya, jatuh adiknya, jatuh. Ya digendong lah kalau jatuh adiknya ya. Dibersihkan lukanya. Jangan pula dibilang, "Enak, syukur," katanya pula. Aduh, nggak boleh begitu ya. Ya, apalagi Naomi? Berdoa. Iya, berdoa. Itu mengasihi juga loh. Kita mendoakan keluarga kita. Sama seperti Ratu Esther, bukan hanya keluarganya aja didoakannya, bangsanya. Di 127 provinsi ada bangsa Israel, bangsa Yahudi. Banyak sekali ya. Kamu juga bisa doakan, "Tuhan, tolonglah supaya bangsa Indonesia terbebas dari virus corona." Tiap hari kamu doakan. Ya, oke, mendoakan. Siapa di sini yang pernah, yang setiap hari mendoakan mama papanya, adiknya, kakaknya, atau abangnya, bagi yang punya abang atau adik, atau kakak? Kimora berdoa untuk keluarganya, oke. Si Ipander berdoa, si Kalista berdoa. Cuma 3 orang aja yang mendoakannya. Ezekiel, oke, si Jeremia. Iya,
Oke, si Lovely, si Adriel ya. Setiap hari harus didoakan, Tuhan berkatilah mama, berkati papa dalam bekerja supaya sehat selalu. Berkati adik Tuhan, ya. Kira-kira si Justin Sinaga, bagaimana kamu berdoa? Gimana contoh doanya untuk mendoakan keluarganya Justin? Tuhan berkatilah mama papa, gitu ya Justin. Papa adik Supaya sehat. supaya sehat ya. Oke, siapa lagi yang mendoakan keluarganya? Iya. Iya, siapa lagi yang mendoakan keluarganya tadi yang tunjuk tangan? Si Kimora, gimana kamu mendoakan keluarganya Kimora? Tuhan Yesus berkatilah. Tuhan Yesus berkatilah mama kamu papa, dikasih kesehatan, umur yang panjang. Berkati juga kakak sama adik supaya sehat-sehat. Amin. Bagus sekali ya doanya si Kimora ini. Si Adriel, bagaimana doamu Adriel? Adriel, gimana kamu mendoakan keluarganya? Terima kasih Tuhan. Berkatilah keluarga kami Tuhan. Berikan kami rezeki dan kesehatan. Semoga orang semua panjang umur Tuhan. Amin. Oh, bagus sekali ya. Berikan kami rezeki Tuhan. Bagus sekali. Bet, gimana Bet? Kamu mendoakan keluarganya, Bet? Bet. Tuhan Yesus berkatilah kakak dan mama dan papa ya Tuhan. Jangan sampai iblis merayu kakak, mama, dan papa dan Bet ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, jangan sampai iblis membawa kepada yang tidak baik ya, pada yang jahat ya. Jauhkanlah kami dari yang jahat ya Tuhan. Bagus sekali doa si Bet. Si Hagai, gimana Hagai? Hagai. Apa ya? Tuhan Yesus berkatilah mama papa dan opung sehat-sehat panjang umur, banyak rezeki, sehat-sehat. Amin. Bagus ya. Bukan hanya mama papanya, opungnya juga didoakan. Bagus sekali si Hagai. Daryl apa? Gimana Daryl? Siap. Ya, Daryl. Gimana doanya Daryl? Ya, si Daryl masih mikir. Naomi. Tuhan Yesus sembuhkan papa aku dan adik aku supaya punya rezeki dan sehat selalu. Doakan opungku supaya dia sehat selalu di kampung. Dan saudara-saudaraku yang di kampung ya Tuhan, sembuhkanlah orang itu dari sakit. Janganlah membuat orang itu kebuatan yang jahat. Nomi berdoa Tuhan supaya adik papa, opung dan lain-lainnya supaya sehat,
supaya tidak diganggukan sama iblis. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya, ya. Kalau kita mendoakan keluarga kita, saudara-saudara kita, itu kita sudah mengasihi mereka ya, mengasihi. Bisa juga tadi menolong orang tuanya. Iya, Belvania. Satu lagi ya, karena waktu kita nggak cukup. Belvania. Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, jagain kami pas mau tidur. Maafkan orang yang telah berdosa. Sembuhin orang yang kena COVID, Tuhan. Jagain orang-orang, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya, si Belvania selain mendoakan keluarganya, mendoakan orang lain yang kena COVID supaya sembuh ya. Iya, oke. Waktu kita tinggal 1 menit lagi. PR-nya ada di link Kahoot. Kamu bisa lihat PDF-nya nanti setelah Zoom. Miss bisa share kembali setelah Zoom. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah selesai belajar. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya kami mengasihi keluarga kami ya Tuhan, mendoakan mereka, menolong, membantu, peduli terhadap satu sama lain, menyayangi satu sama lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Iya. Bye-bye, Miss. Bye-bye. Bye-bye, friend. Bye-bye. Bye, friend. Bye.